mingkar mingkur ring ukara akarono karnan marti siwi sinawong resmining kita sinupa sinukarta mereka tarto pakaratining ilmu luhung kang tumraping tanah Bali agama ageming aji. Mengapa pura itu dibuat di Bungkulan, di wilayah Taman Lila Arsana? Ini adalah tempat yang paling damai, yang paling aman, yang paling santi. Dan kami terkejut melihat satu gunduk tanah yang tersembul. Itu disebut tanah Teledunginya, yang tidak baik untuk dipakai tanah pertanian atau perkebunan, tetapi sangat baik digunakan untuk membuat pura pemujaan terhadap Yang Maha Kuasa. Dengan segala bantuan dari semua pihak, pura itu sudah selesai, yang dinamai Dangkayangan Pura Adiluhur. Apa artinya Dangkayangan? Dang berarti besar, kayangan berarti pemujaan. Dangkayangan berarti pemujaan yang besar. Atau dengan kata lain, akan berarti dipuja oleh umat yang tiada terbatas. Itulah arti Dangkayangan. Kemudian Adi Luhur, Adi berarti suci, murni, dan luhur berarti sakral. Pura ini yang terdiri tentunya dari 3 mandala. Tahapan pertama yang akan kita masuki adalah yang disebut Kama Mandala, di mana ini merupakan tahap awal daripada pura ini sendiri. Dan kita saksikan bahwa di sebelah depan, setelah kita masuk itu pintu gerbang, kita akan menemukan satu bangunan yang disebut Bali Mercu. Bangunan Bali Mercu ini terdiri dari 4 lantai, ya, di mana lantai dasar itu dimanfaatkan untuk menaruh atau menyimpan segala peralatan yang dibutuhkan oleh pura ini. Kemudian lantai kedua itu difungsikan untuk penampungan air, untuk memenuhi kebutuhan air. Lantai ketiga adalah Bali Kulkul, ya. Dan kemudian lantai yang terakhir adalah merupakan tempat daripada Tirta Prayascita. Nah, demikianlah Bali Mercu ini, ya. Kemudian di seberangnya tidak jauh, ya, berhadapan-hadapan, ya, bisa dikatakan kita saksikan ada Balai Agung. Balai Agung ini ada atau disebut dengan Wantilan, ya, umumnya di Bali, merupakan satu balai atau satu bangunan di mana segala aktivitas, ya, duniawi bisa berlangsung, ya. Jadi segala bentuk kegiatan duniawi, mungkin ada bentuk rapat atau pertemuan-pertemuan, ya, atau ceramah-ceramah, ya, atau mungkin latihan-latihan, ya, spiritual, seperti latihan
tari dan lain sebagainya, memang itu dimungkinkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu semua. Baik pemirsa, kemudian kita ajak bagaimana proses perjalanan daripada spiritual ini diawali. Tentunya tahap pertama yang patut dilewati adalah manusia harus mampu mengendalikan sifat-sifat kebinatangan, atau dalam bahasa Sanskerta disebut sifat-sifat pasu. Nah, sifat pasu ini sedemikian rupa harus dikendalikan supaya kita tidak terjerumus pada nafsu, ya, sehingga kita betul-betul bisa mengendalikannya. Nah, untuk itu digambarkan di sana ada juga patung-patung, ada tentunya patung binatang, ya, ada juga di sana patung kera, ya, yang ini menggambarkan juga satu proses perjalanan, ya, yang dilewati oleh setiap individu, ya, untuk menuju kesempurnaannya. Yang paling penting adalah kita lihat di sini ada Siwa Pasupati. Nah, Tuhan dalam hal ini, ya, itu digambarkan sebagai pengendali nafsu yang disebut sebagai Pasupati. Nah, kendaraan beliau, ya, kita lihat dalam patung itu, ya, itu berwujud singa. Kita tahu singa adalah raja daripada binatang, ya. Nah, Siwa dalam hal ini atau Tuhan Yang Maha Esa adalah pengendali daripada sifat kebinatangan itu yang digambarkan sebagai singa itu. Nah, di sini Siwa berlaku tegas, ya, lugas, ya, tanpa kompromi, ya, karena sifat-sifat binatang adalah dibutuhkan suatu disiplin yang tinggi untuk kita bisa mengendalikannya. Inilah tahap awal untuk memasuki pura Dang Kahyangan Adiluhur ini. Pemirsa, kita sekarang akan memasuki tahapan lebih tinggi lagi, ya, yaitu yang disebut dengan Arta Mandala. Di dalam Arta Mandala ini kita lihat ada dua bangunan, ya. Yang di sebelah kanan adalah disebut Balai Pesandekan, dan kemudian di sebelah kiri Balai Pararem, yang tentunya mempunyai fungsi masing-masing, ya. Balai Pararem adalah tempat berkumpulnya para rohaniwan untuk melakukan ceramah-ceramah, diskusi, tukar pendapat, ya, dan juga disediakan juga di sini perpustakaan yang terkait dengan literatur atau buku-buku, sloka-sloka kakawin yang terkait dengan spiritual. Arta Mandala ini adalah pengendalian pikiran. Nah, di sana digambarkan juga ada patung-patung yang mempunyai simbol-simbol dan makna-makna tertentu. Kita lihat ada patung daripada Pandawa 5 ditambah 2, yaitu Drupadi dan ibunya Kunti, ya, yang disebut juga dikenal tadi sebagai Sapta Pandawa. Nah, di sini mereka adalah akan memasuki satu bangunan yang menjulang tinggi yang disebut Kori Agung. Ini adalah simbol daripada Gunung Himalaya yang sudah dikenal juga merupakan simbol daripada pendakian spiritual itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dalam cerita Mahabharata, Sapta Pandawa setelah kemenangan para Pandawa dalam Bharatayuddha dan memimpin negara Astina dengan Dharma, negara menjadi gemah ripah loh jinawi, ya, tentram, toto raharjo. Dan saat itu Yudhistira merasa ada sesuatu yang menggelitik bahwa dia ingin mencari hal yang lebih tinggi lagi, yaitu spiritual, ya. Kemudian dia memanggil semua adik-adiknya dan tentunya istrinya Drupadi dan ibunya untuk bersama-sama, ya, menuju pendakian spiritual yang tentunya dianggap aneh oleh mereka. Tapi akhirnya mereka sanggup dan mereka mulai menapaki dari pangkalnya Gunung Himalaya sampai ke puncak. Nah, di tahap pertama ternyata yang tidak kuat pertama adalah Drupadi. Ya, Yudhistira mengatakan, ya sudah, biarkan, inilah kemampuannya Drupadi sampai di situ. Kemudian ibunya Kunti juga tidak mampu meneruskan perjalanan. Kemudian masing-masing disusul oleh Nakula, Sahadewa, kemudian berikutnya lagi Arjuna, Bima, dan yang terakhir
adalah Yudhistira sendiri yang ditemani oleh anjing hitamnya itu. Ya. Dan di sana rupanya kemampuan daripada selain Yudhistira ya belum bisa mencapai tahapan yang paling puncak. Ya. Dan akhirnya Yudhistira dengan anjingnya ini mencapai tahapan yang terakhir, dan di sana dia ketemu utusan daripada Siwa, yaitu Dewa Indra, yang datang mengatakan, oke Yudhistira, baiklah, kamu sudah sampai tahap ini, maka aku akan mengajakmu untuk menghadap Siwa sendiri, mencapai puncak daripada spiritual. Dan saat itu langsung Yudhistira membopong anjingnya untuk naik ke dalam keretanya Indra. Tapi rupanya Indra langsung menolaknya, mengatakan bahwa kereta ini bukan untuk anjing. Jadi untuk itu anjingmu tidak bisa ikut. Nah, di sana Yudhistira mempunyai prinsip yang sangat kuat. Baik, Dewa Indra, kalau memang anjingku ini tidak bisa ikut naik bersamaku dalam keretamu, lebih baik aku tidak ikut. Buat apa surga kalau aku tidak punya kesetia kawanan? Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut dalam kereta, dan apa yang terjadi di luar dugaan, anjing itu berubah menjadi Dewa Dharma. Jadi Dewa Dharma sendiri yang turun ya, menampakkan wujudnya di hadapan Yudhistira yang merupakan utusan agung daripada Siwa untuk menjemput Yudhistira. Demikianlah prinsip dharma yang dipegang, kejujuran, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang selalu berpikir demi kebaikan bersama, akhirnya akan menemui kejayaannya. Nah, di sini di dalam Arta Mandala ini kita lihat Siwa juga dalam patungnya di sana sebagai pengendali pikiran yang disebut Siwa Wireswara Resi Sana, yang digambarkan sebagai burung jatayu yang dinaiki oleh Sang Hyang Siwa itu sendiri. Pemirsa yang budiman, setelah kita mengerti dan sedikit memahami tadi tujuan pengendalian pikiran ini, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu Dharma Mandala. Untuk menuju ke tahap itu, kita harus mensucikan diri kita, baik lahir maupun batin. Nah, untuk itu dalam Arta Mandala ini kita saksikan ada pancuran air ya di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Artinya itu dalam bahasa Sanskerta disebut Vyapaka Saucha, atau dikenal dengan Vyapak Saucha adalah pensucian jasmani. Setelah kita melakukan Vyapak Saucha dengan niatan yang tulus ikhlas, kita akan ajak Anda semua menuju mandala berikutnya yang disebut Dharma Mandala. Pemirsa, kita memasuki kawasan tersuci dari pura ini yang disebut Dharma Mandala. Dharma Mandala di sini adalah merupakan tahapan di mana segala hal yang terkait dengan duniawi secara perlahan-lahan sudah ditinggalkan. Di sini ada beberapa bangunan suci ya, yang mempunyai makna filosofis yang paling mendalam dan esensial yang harus dimengerti oleh setiap pendaki spiritual. Yaitu yang pertama, kita lihat ada pancayatnya. Nah, pancayatnya ini adalah 5 tahap pelayanan atau 5 jenis pelayanan. Yang pertama disebut butayatnya. Butayatnya di sini maknanya adalah pelayanan terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Baik itu benda-benda ya, menempatkan dia pada porsinya, menyiram tanaman, memberi pengairan yang benar ya. Ini semua adalah bentuk daripada butayatnya. Kemudian yang kedua disebut manusiayatnya. Ini maknanya sangat luas. Membantu manusia itu di segala bidang. Ya, mungkin secara fisik kita memberi makanan, atau kita memberikan ilmu pengetahuan
dia sedang bingung, kita berikan petunjuk-petunjuk, ya. Kalau dia dalam kondisi ketakutan, kita beri keberanian, kita berikan pembelaan. Ini semua adalah pelayanan manusia. Kemudian yang ketiga adalah pitrayatnya. Nah, pitrayatnya adalah melakukan pelayanan kepada para leluhur. Leluhur itu bisa orang tua kita, ya, bisa juga orang-orang yang telah mendahului kita, pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Ya, kita memberikan penghormatan, terima kasih kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah resiatnya. Resiatnya itulah memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Ya, para suci di zaman dulu, para penemu-penemu Albert Einstein, Thomas Alva Edison, semua yang telah berjasa terhadap kehidupan manusia, Newton dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu dewayatnya. Nah, dewayatnya ini tentunya adalah merupakan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widewasa, di mana kita harus melakukan pasrah total kepada beliau, dan segala aktivitas kita bukan untuk semata ego kita pribadi, tapi semata-mata sebagai wujud persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita akan juga lihat di sana ada Tugu 7 tingkat. Ini adalah melambangkan daripada tahapan-tahapan semesta ini. Dikenal juga sebagai Sapta Patala atau disebut juga Sapta Loka. Yang pertama kita lihat yaitu tahapan awal, yaitu Burloka. Ini adalah unsur dasar. Kemudian tahapan kedua yaitu Dwarloka. Setelah tahapan fisik tadi, kita memasuki tahapan yang disebut tahapan cikal bakal dari pikiran, yaitu bisa disebut insting. Kemudian tahapan yang ketiga, Swarloka. Nah, Swarloka ini adalah pikiran. Jadi sudah mempunyai bentuk ekspresi yang jelas, di mana sudah bisa mulai berpikir. Nah, sehingga dia bisa merasakan senang dan susah. Tahapan berikutnya yaitu Maharloka, di mana ini merupakan tahapan kesadaran sejati, ya, di mana manusia sudah memahami hakikatnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu Janarloka. Jadi di sini manusia sudah betul-betul mengenai dan mengenali kesejatiannya. Bijaksana, bisa membedakan mana yang benar, mana salah, mana yang palsu dan mana yang asli, mana yang sementara dan mana yang kekal. Kemudian tahap berikutnya Tapaloka. Di sana adalah merupakan tahapan di mana ilmu pengetahuan sudah berhenti bekerja di sana, yang ada hanyalah kepasrahan total, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tahap terakhir disebut Satyaloka, merupakan terminal terakhir daripada seluruh perjalanan spiritual manusia, di mana kesadaran agung, di mana Brahma, Siwa bersemayam, dan akhirnya kita manunggal dan lebur di dalamnya, menjadi satu entitas agung. Kemudian Meru Tumpang Tiga. Nah, Meru Tumpang Tiga, kita tahu bahwa dalam bahasa Sanskerta itu ada satu ungkapan Siwa Saktiat Makam Brahma. Artinya Brahma itu adalah gabungan antara Siwa dan Sakti. Dua ini adalah loro-loro ning atunggal, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti api dan panasnya. Kemudian satu bangunan lagi yang disebut Padmasana. Kita tahu Padmasana, Padma adalah lotus atau bunga teratai, yang artinya adalah walaupun dia hidup dalam lumpur, tapi dia tetap kalis dengan kotoran. Nah, di sini menandakan bahwa kehidupan kita harus meniru bunga teratai. Bunga teratai selalu terhubung di sore dan malam hari dengan bulan, artinya menandakan bahwa kita senantiasa mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam kedamaian, dalam cinta kasih rengkuhannya. Kemudian dia juga tidak meninggalkan tugas-tugas duniawi untuk memperbaiki duniawi bersama, mensejahterakan kehidupan bersama. Nah, di sini disimbolkan dalam Padmasana ini. Nah, Padmasana ini
Kita tahu dalam bangunan ini di paling bawah ada kura-kura atau kurma bahasa Sanskerta. Ya, ini merupakan simbol daripada bahwa makhluk ini hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Artinya bahwa kita manusia ini hidup di dua alam, yaitu alam duniawi dan alam spiritual. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya? Inilah makna daripada kurma atau kura-kura itu. Dan kita lihat di kura-kura itu dililit oleh 2 ekor ular. Ini menandakan bahwa dalam struktur anatomi tubuh kita, ya, dalam istilah yoga kita mengenal ida dan pinggala. Ya, ida dan pinggala adalah nadi, ya, di mana energi, ya, itu mengalir dalam tubuh manusia. Ya, dan itu ular yang melilit itu akan melilit sedemikian rupa, dan yang satu ular berhenti di lubang hidung sebelah kiri dan yang satunya di lubang hidung sebelah kanan. Artinya bahwa ada suatu kekuatan yang harus imbang antara kiri dan kanan, antara yang sejuk, dingin dengan yang hangat, bersemangat, ya. Ini semua harus imbang sehingga kita akan mencapai keadaan yang seimbang. Apabila ini seimbang, maka kita akan sehat baik fisik maupun mental. Nah, untuk itu latihan-latihan yoga yang terkait dengan pembangkitan kundalini, ya, yaitu merupakan kekuatan spiritual, kekuatan ilahi yang ada di dalam diri kita, yang disimbolkan juga dengan ular naga di dalam Padma ini, ya, Padmasana ini artinya bahwa kita harus membangkitkan potensi kundalini untuk bangkit menelusuri tulang belakang, ya, sehingga dia bisa mencapai puncak daripada cakra, di mana kita mengenal ada 7 cakra: Muladhara, Swadhisthana cakra, Manipura cakra, Anahata cakra, Wisuddha cakra, Agyana cakra, dan Sahasrara cakra. Dan Sahasrara cakra merupakan tujuan terakhir daripada kundalini untuk bisa menyatu. Nah, kita tahu bahwa Siwa cakra tertinggi. Nah, Siwa atau Brahma ini adalah satu-satunya entitas yang bisa memahami masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan yang abadi selamanya. Untuk itu, kalau kita ingin mencapai keabadian, maka kita harus menyatukan kundalini ini dengan upaya sadhana, latihan spiritual untuk naik dan melebur ke dalam cakra yang terakhir yang disebut Sahasrara cakra. Pemirsa, kita akan sampai pada tahap akhir penjelasan daripada Padmasana, yaitu kita lihat ada 5